Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Siswa-siswa SMP Islam Mahfaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjaga kita dari berbagai macam penyakit dan bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kita berada. Insya Allah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran fikih yang alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada bab 5 tentang zakat tanaman dan perdagangan. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menerangkan terlebih dahulu tentang zakat tanaman dan perdagangan. Kemudian setelah itu kita akan membaca tulisan yang ada di buku cetak pelajaran fikih kita. Baik, kita mulai. Yang pertama, zakat tanaman. Yang dimaksud dengan tanaman di sini bukanlah semua tumbuhan yang ditanam, tapi hanya tanaman-tanaman tertentu saja, di mana dijelaskan bahwa tanaman yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang hasilnya bisa disimpan dan merupakan makanan pokok seperti beras. Adalah tanaman yang menjadi makanan pokok dan bisa menjadi beras, di mana beras merupakan hasil tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok, sehingga beras termasuk salah satu tanaman yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat pada tanaman ini hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Di mana hukum wajib zakat tanaman ini berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-An'am ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya. Dan yang dimaksud dengan haknya di sini adalah kewajiban zakatnya pada waktu memetik hasilnya atau pada waktu memanennya. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kewajiban zakat yang terdapat pada tanaman. Siswa-siswa SMP Islam Mahfaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Apa itu wasak? Wasak adalah satuan timbangan yang berlaku di zaman Nabi. Kalau di zaman kita ini kan ada yang disebut dengan kilogram, ada yang disebut dengan kuintal. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satuan timbangannya itu ada yang disebut dengan 1 so misalnya, atau disebut dengan wasak. Nah, itu adalah penamaan satuan timbangan yang terdapat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 2 dalil tadi, yaitu Al-Quran dan hadis, maka ulama bersepakat, ijma, bahwa zakat pada tanaman itu hukumnya wajib. Zakat pada tanaman hukumnya wajib jika telah memenuhi persyaratannya. Nah, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa tidak semua jenis tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak semua jenis tanaman ada kewajiban zakatnya. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok. Nah, di sini ada beberapa contoh, di antaranya adalah gandum kasar, dan gandum halus, juga dikenal juga dengan gandum berkulit,
dan gandum yang tidak berkulit. Kemudian kurma, ini termasuk buah-buahan ya. Kurma termasuk buah yang bisa disimpan dan juga termasuk makanan pokok. Begitu pula dengan buah-buahan yang lainnya. Jika terdapat buah yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan, maka buah tersebut pun memiliki kewajiban zakat. Contohnya selain buah kurma adalah buah anggur. Nah, kita ketahui bahwa anggur termasuk buah yang bisa disimpan di saat anggur tersebut telah berubah menjadi kismis, yaitu anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan ini namanya kismis, termasuk makanan pokok dari jenis buah yang bisa disimpan, sehingga anggur juga termasuk buah yang memiliki kewajiban zakat. Hal ini ya berdasarkan sabda Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, janganlah kalian mengambil zakat melainkan dari 4 jenis, yaitu gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Jika ada yang bertanya, nah di hadis ini kan Nabi SAW hanya menyebutkan 4 jenis saja, gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Mana berasnya? Nah, ketentuan beras ya, di mana beras termasuk dari tanaman yang memiliki kewajiban zakat, dilihat dari sifat beras itu, dilihat dari karakter beras tersebut, di mana beras termasuk makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, 4 jenis tanaman yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, gandum, kurma, dan kismis adalah tanaman-tanaman yang juga merupakan makanan pokok dan bisa disimpan. Coba diperhatikan. Gandum, kurma, dan kismis ini punya sifat. Apa sifatnya? Sifatnya makanan pokok dan disimpan. Gandum makanan pokok dan disimpan. Kurma makanan pokok dan disimpan. Kismis begitu pula makanan pokok dan disimpan. Sehingga jika ada tanaman yang memiliki sifat seperti ini, jika ada tanaman yang memiliki sifat seperti ini, maka tanaman tersebut pun memiliki hukum yang sama dengan gandum, kurma, dan kismis, yaitu memiliki kewajiban zakat. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah beras. Kenapa beras bisa termasuk dari golongan tanaman yang bisa termasuk dari golongan yang memiliki kewajiban zakat? Karena beras memiliki sifat ini, yaitu makanan pokok dan disimpan. Walaupun beras tidak disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya tadi, tetap beras memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, sebab zakat memiliki sifat yang sama, yaitu sifat ini makanan pokok dan disimpan, sebagaimana sifat ini juga dimiliki oleh tanaman-tanaman ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya tanaman yang memiliki kewajiban zakat tidak terbatas pada 3 jenis tanaman ini saja, tidak. Semua tanaman yang memiliki sifat yang sama, yaitu makanan pokok dan disimpan, maka juga memiliki kewajiban zakatnya, seperti beras. Baik, siswa-siswa SMP Islam Mahfaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Itu dia jenis tanaman yang memiliki kewajiban zakat. Kemudian syaratnya, apa sih syarat yang terdapat di dalam zakat tanaman? Syaratnya sama seperti yang telah disebutkan pada pelajaran zakat
di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 4 syaratnya. Yang pertama, pemiliknya muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil tanaman itu adalah milik sendiri. Jadi dia bukanlah jadi tanaman tersebut bukanlah milik orang lain. Karena kan ada ya, seseorang dipekerjakan untuk merawat tanaman, padahal tanaman tersebut bukan punyanya. Nah, ketika tanaman tersebut dipanen, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya bukan orang yang mengurusnya, tapi pemilik aslinya. Ya, jadi syarat yang pertama adalah pemiliknya Islam, yang kedua tanaman tersebut milik sendiri, yang ketiga nisab. Nah, nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini di dalam kitab kita Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi hasil panen tanaman jika hasilnya kurang dari 5 wasak. Berapa sih 5 wasak? Alhamdulillah di kitab kita telah dijelaskan. Nah, ini dengarkan. 5 wasak. 1 wasak setara dengan 60 sok. Dan 1 soknya jika ditimbang 1 sok itu sama dengan 2,4 kilogram. Jadi 5 wasak dikali 60 dikali 2,4 kilogram sama dengan 720 kilogram. Artinya nisab pada tanaman besarnya adalah 720 kilogram. Nisab pada tanaman besarnya 720 kilogram. Kemudian syarat yang keempat disebutkan pada pelajaran zakat sebelumnya adalah haul. Nah, untuk zakat yang berkaitan dengan tanaman, syarat haul tidak berlaku. Syarat haul tidak berlaku sehingga hasil panen tidak ditunggu sampai 1 tahun, tidak. Zakat pada tanaman itu dikeluarkan langsung pada saat dipanen. Jadi tidak ditunggu 1 tahun. Karena syarat haul tidak berlaku pada zakat tanaman. Inilah salah satu jenis zakat yang tidak berlaku padanya syarat haul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ya pada surat Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya, dan berikanlah zakatnya kapan? Pada waktu panen. Jadi pada saat panen langsung dikeluarkan zakatnya sehingga tidak menunggu satu tahun atau tidak menunggu haulnya. Itu dia syarat yang terdapat pada zakat tanaman, ada 3. Yang pertama, pemiliknya muslim. Yang kedua, hartanya milik sendiri atau tanamannya milik sendiri. Dan yang ketiga, telah mencapai nisab, di mana nisab tanaman itu besarnya adalah 5 wasak, yang jika dihitung dengan timbangan saat ini sama dengan 720 kilogram. Artinya jika seseorang memiliki tanaman, ketika dipanen hasil tanamannya kurang dari 720 kg, maka dia tidak memiliki kewajiban zakat. Atau dia adalah seseorang yang memanen dia adalah orang yang menanam tanaman, ketika dipanen tanamannya itu hasilnya 1000 kg. Wah, berarti telah mencapai nisab. Tapi ternyata yang dia panen adalah semangka misalnya. Nah, semangka ini kan tidak memiliki sifat makanan pokok dan tidak bisa disimpan. Sehingga semangka bukanlah termasuk tanaman yang memiliki kewajiban zakat. Sehingga walaupun hasil panennya lebih dari 720 kg, tanaman semangka tidak memiliki kewajiban zakat. Sebab tanaman semangka tidak memiliki sifat tanaman zakat, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan. Kemudian pembahasan yang berikutnya, berapa sih jumlah yang harus dikeluarkan dari panen tanaman? Nah, ini ada 2 ketentuannya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, untuk tanaman yang disirami oleh sungai dan hujan, maka zakatnya sebesar 1/10. Artinya
berapa hasil panennya dibagi 10. Nah, hasilnya itu yang dizakatkan. Sedangkan untuk tanaman yang disirami dengan pengairan irigasi, artinya si petani ini mengeluarkan biaya untuk mengairi tanaman tersebut, maka zakatnya 1/20. Artinya berapa besar hasil panennya dibagi 20. Maka hasil dari dibagi 20 itu itulah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Ada dua di sini. Yang pertama, diairi alami. Yaitu diairi alami, contohnya pakai air hujan. Kalau itu tanaman diairinya dengan secara alami, di mana pakai hujan, maka zakatnya itu 1/10 atau 5%. Jadi kalau misalnya ada orang nanam tanaman, di mana tanaman tersebut memiliki sifat tanaman zakat, ya, makanan pokok dan bisa disimpan. Kemudian ketika dipanen hasilnya 1000 kilogram. Ini kan telah mencapai nisab. Ketika dilihat di mana perawatan tanaman itu, ia diairi secara alami dengan hujan. Pemiliknya tidak mengeluarkan biaya untuk mengairinya. Maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 1000 dibagi 10 sama dengan 100 kilogram. Inilah yang dikeluarkan zakatnya, yaitu 100 kilogram. Nah, jika diairinya diairi sendiri, di mana pakai biaya mengairinya, misalnya dia bor sumur, ya, atau dia membuat irigasi, ya, di mana mengeluarkan biaya, maka zakat yang dia keluarkan itu besarnya 1/20 atau sama dengan 1/20, ya, atau sama dengan 5%. Maaf, ini ada kekeliruan dalam tulisan. Kalau 1/10 itu sama dengan 1/10 itu sama dengan 10%. Maaf, ada kekeliruan. 1/10 sama dengan 10%, sedangkan 1/20 itu sama dengan 5%, ya. Sekali lagi diperhatikan, 1/10 sama dengan 10%, ya. Boleh dibilang 1/10 atau boleh dibilang zakatnya 10%. Nah, ini juga boleh dibilang zakatnya 1/20 atau zakatnya 5%. Jadi seperti ini. Jika seseorang menanam tanaman yang memiliki sifat tanaman zakat, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan, kemudian ketika dipanen hasilnya 1000 kilogram dan ini telah mencapai nisab, maka zakatnya, karena tanaman tersebut diairi dengan mengeluarkan biaya, zakatnya dibagi 20. 1/20 ini sama dengan 5%. Berapa dibagi 20? Ya. Maka hasilnya 50. Hasilnya 50 dan inilah yang dikeluarkan zakatnya. Inilah kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat tanaman. Sekali lagi ya, diulang. Jika tanaman diairi secara alami seperti dihujani, maka kewajiban zakatnya 1/10 atau 10%-nya. Ya, 1/10 atau 10%-nya. Dan jika tanaman itu diairi sendiri, di mana pengairannya memerlukan biaya, maka kadar yang wajib dikeluarkan pada zakatnya adalah 1/20 atau bisa dibilang 5%. Itu dia ketentuan yang terdapat di dalam zakat tanaman, zakat pertanian. Kemudian kita langsung lanjut ke zakat perdagangan. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, jenis zakat perdagangan adalah jenis zakat yang paling luas cakupannya. Karena apapun barangnya, apapun bendanya,
jika ditujukan untuk berdagang, maka di sana terdapat zakatnya yang disebut dengan zakat perdagangan, dikenal dengan zakat urudut tijarah. Hukum zakat perdagangan ini hukumnya wajib, dan hal tersebut berdasarkan dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya. Dalil ini adalah dalil untuk kewajiban zakat tanaman dan juga kewajiban zakat perdagangan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu. Lihat, usahamu, yang termasuk dari usaha adalah perdagangan. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua, hasil usaha diantaranya perdagangan dan yang kami keluarkan dari bumi yaitu tanaman. Jadi surat Al-Baqarah ayat 267 ini adalah dalil untuk kewajiban zakat tanaman dan juga zakat perdagangan. Baik. Zakat perdagangan ini mudah dipahami karena ketentuannya sama persis dengan zakat emas dan perak. Jadi perhitungannya sama seperti dengan perhitungan zakat emas dan perak. Nah, zakat perdagangan ini wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? 4, ya. Syarat yang sebelumnya kita sebutkan yaitu pemiliknya muslim, yang kedua hartanya milik sendiri, yang ketiga mencapai nisab, kemudian yang keempat adalah haul. Nah, ini haul ada juga nih di dalam zakat perdagangan. Kemudian ditambah lagi dengan 4 syarat yang berikutnya, 4 syarat yang berikutnya, yaitu milik sendiri. Ya, milik sendiri, yang dimaksud dengan milik sendiri adalah di mana modal dagangnya itu didapat dengan cara membeli atau dia meraih hadiah. Ya, dia mengikuti kompetisi agar mendapatkan hadiah, di mana dia punya niat kalau dapat hadiah maka hadiahnya dia jadikan modal untuk dagang. Ya, kalau misalnya modalnya dia dapat dari membeli atau meraih hadiah, maka ini termasuk syarat pada zakat perdagangan. Lain halnya jika modalnya dia dapat dari warisan. Nah, ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Kemudian yang kedua, barang yang dia dapat tadi, yang dia gunakan untuk modal, dia memilikinya dengan niat untuk diperdagangkan. Seperti contoh yang tadi, di mana dia berusaha mengikuti kompetisi untuk mendapatkan hadiah dengan niat kalau dia dapat hadiah, dia jadikan hadiah itu untuk modal dagangnya. Kemudian yang ketiga, nilainya telah mencapai nisab. Kemudian yang keempat, telah lewat 1 haul. Kesimpulannya begini. Jadi ada 6 syarat pada zakat perdagangan. Ada 6, ya. 1, pemiliknya muslim. Yang kedua, hartanya milik sendiri. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, telah lewat haul. Yang kelima, ia mendapatkan modalnya dengan cara dia beli atau meraih hadiah. Ya, dia mendapatkan modalnya dengan cara membeli atau meraih hadiah. Jadi dia pakai usaha mendapatkan modalnya. Bukan dapat begitu saja seperti dapat warisan. Kalau dapat warisan maka tidak termasuk. Nah, ini syarat yang kelima. Dia mendapatkan modal dagangnya dengan usaha sendiri, yaitu dengan membeli atau mengikuti kompetisi agar mendapatkan hadiah. Kemudian syarat yang keenam, ya, dia
ya, dalam memiliki modal punya niat. Untuk memiliki modal niatnya apa? Niatnya untuk diperdagangkan. Dia beli barang niatnya untuk diperdagangkan. Dia ngikuti kompetisi agar mendapatkan hadiah, niatnya supaya hadiah yang dia akan dapat nanti untuk modal dagangnya. Nah, ini dia syarat yang keenam, memiliki modalnya dengan niat untuk diperdagangkan. Itu dia 6 syarat pada zakat perdagangan. Bagaimana cara mengetahui ketentuan perhitungan pada zakat perdagangan? Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa zakat perdagangan juga tadi memiliki nisab. Berapa besaran nisabnya? Besaran nisab pada zakat perdagangan itu sama seperti emas. Berapa nisabnya emas? Yaitu 85 gram. 85 gram. Ya. Nisabnya emas 85 gram dan nisab harta perdagangan mengikuti nisabnya emas. Jika kita anggap 1 gram emas itu misalnya 500.000 ya, maka 85 gram emas dikali 500.000 rupiah totalnya adalah 42.500.000 rupiah. Artinya gini, jika perdagangannya itu telah mencapai 42.500.000 rupiah, maka perdagangannya itu telah mencapai nisabnya. Ya, karena nisab perdagangan mengikuti nisab emas. Nisabnya emas 85 gram. Kita anggap 1 gram sama dengan 500.000 rupiah. Jadi 85 gram kali 500.000 rupiah sama dengan 42.500.000. Jika harta dagangnya tadi telah mencapai nisab, ya berarti dia telah memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Ini dia nisab harta perdagangan. Kemudian berapa yang dikeluarkan atau berapa kadar wajib yang dikeluarkan pada zakat perdagangan. Nah, kalau ini nisab ya. Kalau sekarang ini kita bahas kadar wajib yang dikeluarkan dari zakat perdagangan. Sama seperti emas. Emas kewajiban zakatnya itu sebesar 2,5% atau kita sebut juga dibagi 40. 1/40. Artinya misal seseorang ketika berdagang itu telah mencapai 80 juta perdagangannya. Ini kan telah mencapai nisab ya. Karena nisabnya itu kan 42.500.000. Dan ini telah mencapai nisab. Berapa yang dia keluarkan? Yang dia keluarkan sebesar 2,5%. Hitung-hitungannya cukup dibagi 40 saja. Ya, dibagi 40. Ya, dibagi 40. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 juta. Hasilnya 2 juta. Hasilnya 2 juta. Jadi kalau misalnya perdagangannya itu telah mencapai hasilnya 80 juta, maka yang dia keluarkan adalah 2,5%. Bagaimana hitungnya? Cukup dibagi 40 maka hasilnya 2 juta, inilah yang dia keluarkan. Begitu. Nah, hitung-hitungannya seperti ini dalam zakat perdagangan. Jadi nisab haulnya itu dihitung, bukan pada saat harta dagangnya telah mencapai nisab, bukan. Tapi haulnya itu dihitung sejak dia memulai usahanya. Nah,